Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Nugraha dari STEBI Lampung, mau menjelaskan tentang materi saya tentang biografi hidup Nabi Muhammad SAW. Sejarah peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah 600 sampai 622 Rasul Masehi. Lahir pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi di negara Arab yang saat itu mayoritas menyembah yang berhala. Pada waktu itu mayoritas orang di bangsa Arab memiliki kepercayaan yang terpecah-pecah. Mereka membuatnya Tuhannya sendiri dan menyembahnya bersendiri juga. Bangsa Arab pada waktu itu memiliki kebudayaan yang sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan. Mereka juga suka membunuh, suka minum keras, makan bangkai, suka berperang, bahkan suka membunuh anak-anak. Namun Nabi Muhammad sangat mengenal kebudayaan yang berlaku pada waktu itu. Beliau sering menghabiskan waktu di gua untuk berdoa dan merenung tentang ciptaan Allah. Langsung ke 3 tahap dakwah periode Mekahnya adalah: pertama, dakwah sembunyi-sembunyi pada tahun 610 sampai 613 Hijriah. Metode dakwah ini dapat dilakukan pertama kali oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak orang yang dekat beliau seperti keluarga, sahabatnya. Orang yang pertama masuk Islam ini adalah as-sabiqunal awalun, itu orang yang dijanjikan surga yang indah kelak di akhirat. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah 3 tahun itu, sejak dia mulailah beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Tapi waktu pada itu respon masyarakat di Arab sendiri itu tidak baik ya. Terus yang ketiga adalah dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaum untuk hijrah ke tanah Habasyah. Maka berangkatlah pengikut Nabi Muhammad ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 20 orang, 12 laki-laki dan 8 perempuan yang dipimpin oleh Utsman. Sedangkan Rasulullah sendiri berdakwah di Mekah. Beliau di sana berada dalam lingkungan Abu Talib yang pada saat itu disegani oleh masyarakat Quraisy. Setelah kaum Muhajirin tinggal beberapa waktu di tanah Habasyah, mereka mendapatkan kabar bahwa orang Quraisy banyak yang masuk Islam, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Makkah. Nah, Islam pada masa Madinah. Dalam pada Madinah ini Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Langkah awal Nabi Muhammad dalam melaksanakan hal tersebut adalah dengan membangun masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, lalu mempersatukan persaudaraan kaum Ansar dan Muhajirin. Kemudian mengadakan perjanjian saling membantu sama kaum muslim maupun non-muslim, melakukan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Dalam periode ini terdapat 3 kejadian, yaitu pertentangan antara kaum Yahudi dan Muslimin, perjanjian Hudaybiyah, dan peristiwa Fatu Makkah. Pertama itu pertentangan antara kaum Yahudi dan Muslimin. Kaum Yahudi ingkar janji ketika perang Badar. Bukti pengingkaran kaum Yahudi selain pada perang Badar yakni pada perang Uhud. Pengkhianatan kaum Yahudi yang lain yaitu dengan bergabung dengan orang kafir untuk menyerang Madinah. Usaha pengepungan kota Madinah tidak berhasil. Pengkhianatan tersebut dijatuhi hukuman mati. Setelah itu perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Namun penduduk Mekah tidak mengizinkan rombongan muslim masuk kota. Isi perjanjian Hudaybiyah antara lain sebagai berikut: kaum muslimin boleh mengunjungi Ka'bah tahun itu, tapi ditangguhkan tahun depan. Kaum muslimin hanya boleh berkunjung di kota Mekah selama 3 hari. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Mereka tidak menolak kalau orang Madinah kembali ke Mekah. Dia berlakukan gencatan senjata selama 10 tahun antara masyarakat Mekah dan Madinah. Setiap orang yang mengikuti antar kaum Quraisy maupun kaum muslimin tanpa mendapatkan rintangan. Peristiwa Fatu Makkah, perjanjian Hudaybiyah berlangsung selama 2 tahun. Karena sudah ada 2 perjanjian, kaum muslimin semakin kuat dan kaum kafir semakin terpojok. Kemudian setelah terjadi pelanggaran oleh kaum Quraisy, Nabi Muhammad bertolak ke Makkah. Ada 2 suku yang menentang Nabi Muhammad, yaitu Bani Saqif dan Bani Hawazin. Kedua suku tersebut menuntut kepada Nabi Muhammad karena berhala yang dihancurkan. Sekian video dari saya. Dibantu ya untuk like-nya. Terima kasih.